Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk di channel Islam itu damai dan gembira. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang adab membaca Al-Qur'an secara lahiriah. Sekarang untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adab membaca Al-Quran secara batiniah, yang untuk hal ini amat penting untuk mendapat rahasia dari Al-Quranul Karim. Yang pertama, kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung-gunung itu akan tunduk dan patuh. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dia akan khusyuk, dia akan membenarkan, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunung saja akan hancur dengan perbuatan Allah, dan ini adalah kalam Allah, pada hakikatnya Al-Quran itu secara kebesaran dan keagungan dan kemuliaannya, puncak pemahamannya ada pada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang mengeluarkan kalam itu. Tetapi Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia, untuk makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu dimudah dimengerti oleh manusia, dapat dipahami oleh semua tataran level tingkatan manusia itu. Dan itu akan menanjak sedikit demi sedikit ketika manusia menggali, memahami, mendalami, mentadabburi Al-Quran, baik secara lahiriah maupun batiniahnya. Ibarat orang menggosok permata. Kalau permata itu dicari adalah permata yang memang kualitas yang dicari, maka harus berangkat dari bahan dasar batu yang kualitasnya nomor 1. Sama dengan tingkat keinginan manusia itu untuk mencapai pemahaman Al-Quran. Kalau dirinya berangkat dari memenuhi semua persyaratan keimanan, semua persyaratan beribadah, maka dia akan capai hasilnya. Sama juga seandainya Al-Quran itu mau dikuasai oleh orang-orang yang non-muslim, maka pada dasarnya bisa saja, dan mereka akan mencapai taraf tingkatan sesuai dengan bagaimana ia mempelajari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menganggap orang munafik bisa membaca Al-Quran, orang kafir bisa tahu Al-Quran. Apalagi kita untuk orang-orang yang beriman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kamu tidak memahami Al-Quran? Apakah kamu tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Sebagai yang pertama, bagaimana memahami Al-Quran dan menghayatinya? Memahami dan menghayati Al-Quran sebagaimana apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu sampai di huruf-hurufnya semuanya mengandung kebesaran-kebesaran ilahiyah. Semuanya mengandung nilai-nilai spiritual,
yang manusia hanya akan mencapainya bila ia mempelajarinya, menghayatinya, dan mendalaminya. Al-Quran tidak terbatas pada gambaran fisik saja. Tadi ayatnya sudah kita dengar. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyatillah. Surah Al-Hasyr. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid, Allah mengingatkan bagaimana manusia mau memahami, mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Bagaikan tanaman yang ketika kering kerontan, tiba-tiba dia disirami air, maka dia langsung hidup, dia langsung tumbuh. Ketika siramannya air hujan, ketika tanamannya adalah tanaman di pot, maka potnya, bunganya langsung hidup ketika dia sementara layu. Begitulah bahwa warna kehidupan dari keimanan akan terbukti setelah ia mengkonsumsi makanan-makanan ruhania, yang makanan ruhania yang terbesar adalah bacaan Al-Quran. Pemirsa milenial di mana saja berada, oleh karena itu jangan lagi Al-Quran yang dianggap oleh Rasulullah SAW bagaikan hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai di hati, tidak sampai mendara daging, sampai menjiwai kulit-kulit orang yang membacanya, karena dia min hasyatillah, ada ketakutan kepada Allah dari kulit-kulit yang tunduk. Buka surah Az-Zumar. Ketika Al-Quran, ketika zikir mempengaruhi orang-orang yang ada keimanan dalam dirinya. Oleh karena itu, betapa besar keagungan Al-Quran. Satu huruf saja alif, satu nukta saja startnya dari alif ke alif, aba, ta, saja, ha, kha, semuanya memiliki makna-makna batinia yang didalami oleh ahli-ahli sufi, oleh kaum arifin yang mendalami tentang kedalaman ayat-ayat Allah. Dan tentu sungguh kesalahan besar yang ditempuh oleh umat Islam kalau dia tidak memahami pemahaman supranatural dari ayat-ayat keimanan, dari ayat-ayat Al-Quran tentang segala, mulai dari batas lahiriah sampai ambang batas batiniahnya Al-Quran untuk dirasakan, diamalkan oleh umat Islam. Pemirsa milenial yang berbahagia, jadi ada yang mengatakan para ahli bahwa setiap dari huruf dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu tersimpan di Lauhil Mahfuz. Coba kita baca di surah Al-Waqiah. Fala uqsimu biwaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Itu Al-Quran tempatnya di tempat yang amat mulia di atas Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Ini diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Itulah hakikat tempatnya Al-Quran yang paling agung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran adalah agung, waktu penurunannya juga agung, diterima juga oleh manusia agung, disampaikan juga oleh makhluk yang agung. Huwal kawiyul azim, dia memiliki kekuatan yang dahsyat, itu malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang dahsyat. Al-Quran itu firman Allah, kalam Allah. Dan disitulah Allah betapa maha agungnya. Wa kalakad yassarnal Quran fahal mim muddakir. Sungguhnya kami sudah memudahkan Al-Quran, siapa orang yang mau mempelajarinya. Oleh karena itu, mempelajari keagungan Al-Quran yang amat dahsyat, kita harus bersyukur bahwa Allah lah yang memulaikannya kepada kita ayat-ayatnya tersebut. Kita bisa memahaminya
dan kita juga akan bisa memaknainya di dalam hidup ini. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat, dan kita akan lanjutkan lagi sejauh mana adab-adab batin dari Al-Quran setelah kita mempelajari adab-adab lahirinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cintai Al-Quran, cintai Allah, warnai kehidupan kita, warnai kehidupan keluarga kita dengan Al-Quranul Karim. Mulai dari membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan termasuk ketika kita hebat di dalam melombakan Al-Quran dengan musabaqatilawatil Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.